Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Rafi Arif dari kelas PGMI 6D dengan NIM 12205193025. Pembuatan video ini digunakan untuk memenuhi tugas pada magang 1 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian masih ingat tidak dengan materi dongeng pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pembelajaran ketiga. Salah satu unsur-unsur dari dongeng yakni adalah tokoh. Ya, kita sekarang akan mempelajari tentang karakter-karakter tokoh dalam dongeng. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Nah, tokoh dalam dongeng itu dapat berupa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Penulis dongeng menggambarkan setiap tokoh dengan karakternya masing-masing. Cara penulis menggambarkan setiap tokoh dalam cerita disebut penokohan. Ada 3 jenis karakter tokoh dalam dongeng. Yang pertama, yaitu tokoh protagonis. Protagonis adalah tokoh yang menggambarkan tokoh yang bersifat baik. Yang kedua, yaitu antagonis. Antagonis yaitu tokoh yang berwatak jahat atau buruk. Dan yang ketiga, yaitu tritagonis. Tritagonis yaitu tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni arti penting meminta maaf kepada sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Oleh karena itu, kita harus bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Saat berhubungan dengan manusia di sekitar kita, kita pasti tidak sengaja membuat kesalahan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, betul. Yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Meminta maaf membutuhkan keberanian. Anak pemberani akan meminta maaf jika berbuat kesalahan. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga disertai dengan niat yang baik dengan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Meminta maaf merupakan perbuatan terpuji. Meminta maaf juga merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Dengan meminta maaf, kalian akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap terjaga dengan baik. Contohnya adalah Siti. Siti meminta maaf kepada Udin karena Siti lupa membawa bukunya Udin. Karena Siti sudah meminjam bukunya Udin tapi lupa untuk membawanya untuk dikembalikan kepada Udin. Tapi Udin memaafkan karena Siti sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Nah, pada pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan memutar lengan dan meliukkan badan. Kita lihat ya gambarnya. Gambar ini merupakan contoh gerakan memutar lengan dan meliukkan badan. Gambar yang pertama adalah gambar badan berdiri tegak. Yang kedua, gambar rentangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Gambar yang ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Gambar yang keempat menunjukkan badan berdiri tegak. Yang
Gambar yang kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Gambar yang keenam, liukkan badan ke samping kanan dan ke samping kiri. Gambar yang ketujuh, liukkan badan ke atas dan liukkan badan yang ketujuh, liukkan badan ke kanan atas dan liukkan badan ke kiri atas. Gambar yang ke-8, liukkan badan ke atas dan melentingkan badan. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita untuk membaca doa bersama-sama sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.